Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat dengan NIM A321240884. Di sini saya akan menjelaskan tugas resume dari materi Hukum Tata Negara. Yang pertama, bagaimana efektivitas sistem check and balance dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan Indonesia? Jawabannya, sistem check and balance Indonesia yang diterapkan dalam kerangka pemerintahan demokratis berfungsi untuk memastikan adanya pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh cabang-cabang pemerintah, contohnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Aspek positif dari check and balance: yang pertama, pemisahan kekuasaan; yang kedua, pengawasan oleh DPR; yang ketiga, peran Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Soal yang kedua, apakah sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia saat ini sudah efektif dalam mengatur pemerintah? Jawabannya, beberapa faktor yang mendukung efektivitas sistem presidensial di Indonesia antara lain: yang pertama, stabilitas eksekutif; yang kedua, pemilihan langsung. Namun ada juga tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Yang pertama, polarisasi politik; yang kedua, antara eksekutif dan legislatif. Baik, soal yang ketiga, apakah negara-negara yang menganut kerajaan itu tidak menggunakan hukum tata negara? Jika memang tidak, apakah ada hukum lain yang digunakan oleh negara yang menganut sistem kerajaan untuk mengatur struktur pemerintahannya? Jawabannya, negara-negara yang menganut sistem kerajaan tetap menggunakan hukum tata negara, tetapi struktur dan penerapannya mungkin berbeda dengan republik. Dalam sistem kerajaan, hukum tata negara bisa berbeda karena adanya peran penting monarki atau raja yang memiliki kekuasaan tertentu. Meskipun banyak dalam kasus, kekuasaan raja atau lebih bersifat terbatas. Baik, soal yang keempat, bagaimana hubungan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan praktik demokrasi di Indonesia dalam konteks hukum tata negara? Baik, jawabannya, prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik demokrasi ini tercerminkan melalui pemilu dan mekanisme demokrasi lainnya, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka. Baik, soal yang kelima, peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik-konflik terjadi di negara kita saat ini. Jawabannya, beberapa peran utama hukum negara dalam mengatasi konflik diantaranya: yang pertama, menjaga keadilan dan kesetaraan; yang kedua, menyediakan mekanisme penyelesaian konflik; yang ketiga, menjamin pemenuhan prinsip demokrasi; yang keempat, mengatur pembagian kekuasaan; yang kelima, menjaga integritas negara kesatuan. Selanjutnya, soal yang keenam, apa dasar filosofis yang mendasari pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, dan apakah pembagian ini selalu mencerminkan keadilan? Jawabannya, dasar filosofis pembagian kekuasaan dalam pemerintahan berasal dari teori Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan harus dibagi 3 cabang. Yang pertama, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tujuannya adalah menciptakan sistem check and balance yang adil. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.